Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang ada di dunia ini, siapapun dia, dari manapun dia berasal, semuanya mencita-citakan sesuatu yang sama. Apa itu cita-citanya? Cita-citanya dia pengen bahagia di dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia dia menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya, dia menginginkan ketenangan di dalam hidupnya, dia ingin mendapatkan ketentraman dalam hidupnya, maka sebagian manusia mereka berusaha dengan pikirannya sendiri. Sebagian manusia punya anggapan, saya ini akan bahagia kalau banyak harta saya. Saya ini akan bahagia kalau besar rumah saya. Saya ini akan bahagia kalau banyak tabungan saya. Hadirin yang mulia, maka mulai hari itu dia mulai mengumpulkan harta. Dia mulai mencari harta. Siang malam dia habiskan waktunya untuk mencari harta. Hadirin yang mulia, orang seperti ini awal-awalnya seakan-akan dia ini akan sukses. Seakan-akan dia ini akan bahagia. Tetapi hadirin yang mulia, kenyataannya berbalik dari apa yang dia bayangkan selama ini. Yang dia bayangkan kalau kaya tidurnya bisa nyenyak. Kalau kaya dia akan tentram, akan tenang. Ternyata setelah kaya malah tidurnya tidak nyenyak. Kita lihat secara data, konsumen obat tidur terbanyak itu bukan orang miskin. Konsumen terbanyak minum obat tidur ini adalah orang-orang kaya. Berarti kaya itu mendatangkan kebahagiaan apa tidak? Tidak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat orang-orang yang pergi kemana-mana perlu dengan pengawalan, dijaga kanannya, dijaga kirinya. Itu orang kaya apa orang miskin, Pak? Orang kaya. Dijaga itu karena saking tentramnya atau karena saking takutnya? Saking takutnya. Kalau orang itu tentram, dia nggak perlu dengan penjagaan. Dia jalan sendiri ke sana kemari dengan tenangnya, senyum selalu tergambar di wajahnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pagar-pagar yang tinggi mengelilingi rumah-rumah. Itu rumahnya siapa? Orang kaya. Menunjukkan kekayaan itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Sebagian orang dia punya anggapan, saya ini akan bahagia kalau saya punya pangkat. Kalau saya menjadi orang yang dihormati di mana-mana. Kalau saya menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang presiden. Hadirin yang mulia, setelah jadi betulan malah dikejar-kejar KPK. Hadirin yang mulia, apapun usaha kita, mau kita ngumpulkan harta, mau kita mengejar pangkat, apapun usaha kita, kalau kita ingin bahagia tanpa mengikuti yang menciptakan kita,
nggak akan bisa. Hadirin yang mulia, yang menciptakan kita siapa? Maka yang paling tahu jalan kebahagiaan, yang paling tahu jalan kesuksesan, yang paling tahu jalan ketentraman bagi seorang manusia hanya satu. Siapa dia? Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, memerintahkan kepada kita satu cara untuk bahagia. Satu cara yang menyelesaikan segala jenis masalahnya. Manusia di dunia ini siapapun dia pasti punya masalah. Ada orang yang masalah dengan istrinya. Ada orang yang masalah dengan mertuanya. Ada orang yang masalah dengan anaknya. Enggak ada manusia di dunia bebas dari segala masalah, enggak ada. Dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in asabahu hadza in akhtaahu hadza asabahu hadza. Orang tuh hidup di dunia itu selalu dihantui dan dikejar-kejar oleh masalah. Kalau tidak masalah dengan istrinya, ya masalah dengan mertuanya. Kalau tidak masalah dengan mertuanya, ya masalah dengan anaknya. Kalau tidak masalah dengan anaknya, masalah dengan saudaranya. Kalau tidak masalah dengan saudaranya, masalah dengan tetangganya. Kalau tidak masalah dengan tetangganya, masalah dengan temannya. Semua manusia ini punya masalah sendiri-sendiri yang setiap orang kebingungan dengan masalahnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu-satunya jalan untuk membuat semua masalah menjadi mudah. Untuk membuat semua masalah menjadi ada jalan keluarnya. Apa itu yang diajarkan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Allah tidak mengatakan, hei orang-orang iman, kerjalah kamu sampai keringatmu kering. Tidak. Pengen bahagia? Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Hei orang-orang iman, bertakwalah kepada Allah. Apa untungnya jadi orang takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk dia, sehingga dia menyelesaikan masalah tanpa masalah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saya pernah di Madiun itu melihat tulisan Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Hadirin yang mulia, itu orang baru masuk saja itu sudah bermasalah. Yang bisa selesai masalahnya tanpa masalah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hanya itu aja. Ada orang dia punya masalah dengan istrinya. Istrinya kurang cinta dengan dia. Maka hadirin yang mulia, dia punya pikiran, oh ini istri saya kurang cinta dengan saya, mungkin karena saya kurang perhatian sama dia. Maka mulai hari itu dia enggak mau keluar rumah. Dia perhatikan istrinya, dia layani dengan segala keperluan istrinya.
Apakah selesai masalah? Tidak, justru istrinya semakin bosan melihat wajah dia. Maka dia berpikir lagi, ini masalahnya mungkin karena duitnya kurang banyak ini. Maka dia pergi ke daerah-daerah yang jauh, mencari uang siang malam, memeras keringatnya, membanting tulangnya, demi untuk membahagiakan istrinya. Dapat uang banyak, pulang ke rumah, ternyata istrinya sudah tidak ada. Hadirin yang mulia. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, wis toh. Orang hidup di dunia kok pengen cari selesai masalahnya tanpa ikut Allah, nggak bisa. Nanti akan datang dari masalah yang lain. Masalah yang A sepertinya mau selesai, tiba-tiba datang yang B. B belum selesai, tiba-tiba datang yang C. C belum selesai, tiba-tiba terus begitu. Sampai dia meninggal dunia dalam keadaan semua usahanya menjadi sia-sia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ingin selesai masalahnya, yang pertama kali tingkatkan takwa kepada Allah. Insyaallah hadirin muliakan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang mulia, orang itu kalau tidak takwa kepada Allah, maka tempat-tempat yang dia menyangka rizki akan datang dari situ, kebahagiaan akan datang dari situ, malah mendatangkan masalah bagi dia. Orang tuh kalau nggak takwa, fungsinya istri aslinya membahagiakan dia, fungsinya istri aslinya menenteramkan hidup dia. Justru dari istri itulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sejuta masalah untuk dia. Seorang manusia mendambakan kehadiran seorang anak dalam hidupnya. Dia pikir kalau saya punya anak saya akan bahagia. Kalau saya punya anak maka saya akan curahkan semua hasil saya kepada dia. Dia pikir anak mau membahagiakan, tapi nggak takwa sama Allah, Allah jadikan anak sebagai sumber masalah dalam kehidupannya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuh kalau tidak takwa, maka sumber rizki jadi sumber masalah. Tapi orang tuh kalau takwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rizki dia dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Orang itu memikirkan rezeki itu apa toh? Duit. Oh, tidak selalu itu. Istri yang taat, anak yang menyejukkan mata, kawan-kawan yang selalu khususi ngajak kita keluar. Wah, itu rezeki besar, Pak. Nah, kadang-kadang kita ini memahami rezeki itu dari sudut pandang yang salah. Ini karkun-karkun sekitar saya membosankan saya ini. Tiap hari datang ke sini ngabiskan kopi saya. Oh. Itu tuh rizki, Pak, itu. Nah, Allah memberikan kita teman untuk mengamalkan agama, punya orang-orang yang selalu mengingatkan kita, itu azab atau rizki? Rizki. Maka tamu-tamu yang datang sama kita, ngajak keluar kita, harus kita sambut dengan sebenar-benarnya, karena ini hadiah dari Allah. Insyaallah وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Orang ini kalau takwa sama Allah, urusannya itu dimudahkan semuanya. Seberapa besar pun. Dulu ada seorang raja, namanya Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain kekuasaannya mulai ujung barat sampai ujung timur dikuasai semua. Tertata semua, rapi semua, jalan semua. Kenapa?
Karena Raja Dzulqarnain takwa kepada Allah. Dulu ada seorang raja yang mana pasukannya, rakyatnya bukan hanya manusia. Jin-jin jadi rakyatnya. Hewan-hewan jadi rakyatnya. Burung-burung jadi taat kepada beliau. Siapa beliau? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam begitu hebat. Kenapa? Karena takwa kepada Allah. Jadi walaupun ngurusi hewan, Pak, rakyatnya hewan, rakyatnya burung, rakyatnya sapi, keledai, kambing, semuanya. Walaupun rakyatnya hewan, karena takwa kepada Allah, gampang ngurusi, gampang, ditata mudah semua. Ada salah satu rakyatnya agak enggak tertib sedikit, namanya burung hudhud. Burung hudhud itu ketika waktunya apel itu malah ngeluyur. Maka Nabi Sulaiman marah sama tahu adzibannahu. Oh, burung hudhud enggak ada, sembelih nanti. Setelah datang ternyata burung hudhud malah kasih karguzari, ada negeri yang belum Islam, akhirnya burung hudhud jadi sumber hidayah. Jadi orang itu kalau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sepertinya menjengkelkan itu malah mendatangkan kebaikan. Gampang kabeh urusan. Tapi orang itu kalau enggak takwa, enggak usah ngurus umat banyak-banyak, ngurus istri aja rambutnya bisa botak mendadak. Hadirin yang mulia, maka bagaimana kita ini takwa kepada Allah? Insyaallah ya. Takwa itu apa tuh? Takwa itu imtitsalu kulli awamirillah wajtinabu kulli nawahi. Takwa itu mengikuti semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, kita taat kepada Allah dimanapun kita berada. Ini agak susah, Pak. Kita ini kalau taat kepada Allah ketika ada temannya, ketika ada istrinya, ada anaknya, mudah. Ketika sendirian itu masih takwa kepada Allah apa tidak? Kadang-kadang kalau di depan orang seakan-akan seperti wali, kalau nggak ada orang jadi tai, hadirin yang mulia. Maka orang tuh hadirin yang mulia, kalau pengen semuanya mudah, semuanya selesai, dimanapun berada, dengan siapapun, dengan orang yang ditakuti, dengan orang yang dihormati, dengan orang dicintai atau nggak ada orang, dia merasa ada Allah. Maka dia di rumah takwa kepada Allah, di markas takwa kepada Allah, dalam kamar takwa kepada Allah, dimanapun takwa kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini ketika sendirian merasa enggak ada yang lihat, akhirnya enggak takwa kepada Allah itu karena imannya enggak benar. Suatu ketika ada seorang guru, dia ini begitu sayang dengan salah satu muridnya, maka murid-murid yang lain tuh iri. Ini murid biasa aja kok dicintai betul-betul sama guru saya. Maka gurunya itu terasa, oh anak ini kayaknya dicemburui ini. Akhirnya gurunya membuat pengumuman, wahai santri-santriku, kalian semua sekarang beli ayam. Maka mereka pergi ke pasar beli ayam semuanya. Setelah mereka punya ayam semua, gurunya mengatakan, santri-santriku, carilah tempat yang gak ada siapapun di situ. Nanti kalau kamu sudah menemukan tempatnya, sembelihlah ayammu. Maka semua santri pergi, semuanya berhasil nyembelih ayamnya semuanya. Ditanya, kamu nyembelih di mana? Wah, tadi saya nyembelih di kegelapan, Pak. Gak ada orang, saya sembelih. Kamu di mana? Saya sembelih dalam sumur, Pak. Oh, saya sembelih dalam gua, Pak. Santri yang paling dicintainya tadi itu, ayamnya masih hidup. Loh,
Lah ayamku mau hidup. Wah, Pak Yai, saya udah nyari-nyari tempat, dimanapun tempat saya merasa Allah ada. Saya merasa dilihat oleh Allah, ya berarti masih ada yang melihat saya. Wah, nggak bisa. Akhirnya saya pulang lagi nggak berhasil nyembelih ayamnya. Nah ini ya, orang itu akan menjadi orang takwa itu kalau merasa dilihat, diperhatikan, diawasi 24 jam oleh Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dimanapun kita berada itu Allah melihat. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Yang diawasi mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Yang diawasi bukan hanya badan kita, hati kita pun diawasi oleh Allah. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Ihya, hai manusia, kamu itu berani bermaksiat kepada Allah itu alasanmu apa? Kamu berani melanggar aturan Allah, berani berbuat keburukan itu alasanmu apa? Apakah karena kamu merasa Allah enggak melihat kamu? Ataukah kamu merasa Allah melihat kamu? Kalau kamu berani maksiat karena kamu merasa Allah tidak melihatmu, kata beliau, berarti imanmu kepada Allah itu masih belum benar. Kalau kamu berani maksiat kepada Allah dan kamu masih yakin Allah melihatmu, berarti kamu ini manusia yang enggak tahu malu di dunia ini. Hadirin yang mulia, kita telanjang di kamar kalau nggak ada orang berani. Coba telanjang di masjid, berani? Nggak berani. Karena merasa orang-orang melihat kita. Kalau ada orang nggak berani maksiat, kalau sendiri berani. Hadirin yang mulia, apakah pandangan Allah itu lebih rendah daripada pandangan istri kita? Lebih rendah dari pandangan mertua kita? Sehingga di depan mereka kita tidak berani bermaksiat, di depan Allah kita berani bermaksiat. Nanti di akhirat itu Pak, orang-orang itu akan ditanya oleh Allah. Hai manusia, adzakarta fi yaumi kadza, fi saati kadza. Hai manusia, kamu lupa enggak? Kamu ingat enggak? Dulu jam sekian, detik sekian, hari sekian, tahun sekian, kalian sembunyi-sembunyi bermaksiat kepadaku. Supaya apa kau sembunyi-sembunyi? Supaya kau menjaga kehormatanmu di hadapan orang tuamu, menjaga kehormatanmu di hadapan istrimu, menjaga kehormatanmu di hadapan anak-anakmu. Tapi apakah kamu lupa aku melihatmu? Aku melihatmu. Aja'altani ahwanan nadhirina ilaik. Hei manusia, apakah pandanganku ini kau jadikan sebagai sehina-hinanya pandangan, serendah-rendahnya pandangan, sehingga pandanganku kau tidak pedulikan sama sekali? Nah, itu kalau kira-kira kita ditanya Allah seperti itu, apa yang kita mau jawab? Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup yang sekali ini bagaimana kita usaha takwa kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak akan bisa takwa kepada Allah kalau tidak ditolong oleh Allah, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Lalu bagaimana biar mendapatkan hidayah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita ini mau susah payah untuk agama, subuh-subuh dingin-dingin, Masya Allah, ini hawanya enaknya tidur. Kok kita paksa, kita susah-susahkan mata kita melekkan mata kita pasang telinga kita, insya Allah kita akan mudah dapat hidayah. Tapi kalau ngantuk-ngantuk diteruskan tidurnya, Masya Allah, ini mujahadahnya perlu ditingkatkan. Insyaallah hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini targetnya bukan sekedar sholat, tapi mencapek-capekkan diri kita di dalam sholat. Bukan hanya sekedar puasa, mencapek-capekkan diri kita dengan puasa. Bukan hanya sekedar dakwah, tapi bagaimana kita mencapek-capekkan diri kita dalam perjuangan. Insyaallah hadirin.
Kalau kita ini dakwah nggak mau capek, dakwah nggak mau mujahadah, pengennya cari masjid yang ada AC-nya, pengennya cari masjid yang mati kompor, pengennya yang daerahnya dekat-dekat saja atau jauh sekalian gabungan dengan wisata. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ini hidayah Allah berikan apa tidak ini kira-kira? Ketika mau dikirim ke satu rute, maka yang pertama kali ditanyakan, Pak, di sana ada sinyal apa tidak? Lah yang dicari itu sinyal loh, bukan hidayah dari Allah. Gimana kita mau dapatkan hidayah? Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha mencapek-capekkan diri kita dalam perjuangan ini. Insyaallah dimana? Kita kemarin sudah capek-capek musyawarah 3 hari 3 malam mendengarkan berbagai macam mudzakarah, berbagai macam arahan, berbagai macam targiban. Maka badan ini mengatakan kepada kita, Pak, sudah cukup usahanya, sekarang kita waktunya santai. Tapi itu ternyata nasihat dari nafsu, bukan nasihat dari Allah. Nasihat dari Allah, fa idza faraghta fansab. Kalau satu tugas sudah selesai, maka usaha lagi, capek-capekkan lagi. Bagaimana ini? Insyaallah dimana? Maka setelah kita capek-capekkan diri kita untuk musyawarah, jangan kita duduk-duduk manis di markas saja, tapi bagaimana kita angkatkan kaki kita, angkat tas kita, keluar fi sabilillah. Insyaallah dimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau baru selesai perang Tabuk. Baru selesai. Perang Khandaq, bukan perang Tabuk, salah. Perang Khandaq. Maka beliau pulang ke rumah, beliau melepas baju besinya. Malaikat Jibril datang. Hei Muhammad, masa baju besimu sudah mau kamu lepas? Ini malaikat-malaikat belum ada yang melepas baju besinya. Berangkat lagi. Belum sempat mandi, Pak. Ini baju besi baru mau diturunkan. Taskil lagi berangkat oleh malaikat Jibril. Langsung berangkat lagi untuk memerangi orang-orang Yahudi. Bani Quraidah ngepung mereka selama sekitar 15 hari setelah itu. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya itu capek, memang capek. Sepertinya itu menjadikan badan kita remuk, memang seperti itu. Tapi enggak apa-apa, remuk badannya, habis tenaganya, habis uangnya. Yang penting Allah cinta dengan kita. Bagaimana ini? Insyaallah orang itu demi istrinya, Pak, yang cintanya itu ya belum tentu jelas juga. Itu kita siap loh, rukuk di sawah mulai pagi sampai sore. Nah, sekarang untuk mencari ridhonya Allah keluar 4 bulan aja alasannya nggak karu-karuan. Masya Allah. Ya, pengen surga apa tidak? Bagaimana? Insyaallah dimulai. Maka hadirin yang mulia, yang pengen mendapatkan hidayah dengan sempurna, silahkan daftarkan nama 4 bulan 40 hari. Mari Pak, mari Pak, Masya Allah. Mari Pak, Masya Allah. Kita udah jauh datang dari berbagai daerah, sampai di sini cuma dengarkan bayan aja, kurang manfaatnya Pak. Ini bukan sekedar mudzakarah dakwah ini, setelah dimudzakarahkan diamalkan, dan amalnya pertama kali khurut 4 bulan. Insyaallah dimulai. Mari Pak, Masya Allah. Ini ketika taskil begini, ini ada yang senang dan ada yang susah. Kalau kita berdiri, ini baginda Nabi senang, iblis susah. Kalau kita cuma duduk manis, senyum-senyum saja, pura-pura nggak dengar, ini Nabi susah, tapi iblis bahagia. Nah, sekarang kita ini mau membahagiakan siapa ini? Membahagiakan baginda Nabi, membahagiakan iblis ini. Insyaallah semuanya ada di mana?